Kalau Kipin punya X pangkat N dikali X pangkat M, itu artinya X pangkat N ditambah M. 1. Setuju? Kalau Kipin punya di sini 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4, berarti Kipin mengatakan 2 pangkat 7. Paham ya? Di jumlah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Kipin punya X pangkat N dibagi X pangkat M, itu berarti X pangkat N dikurangi M. Jadi kalau dia dibagi pangkatnya dikurang, Kipin kasih contoh. Ya, teorema nomor 2 Kipin kasih contoh. Kalau Kipin punya 2 pangkat 6 dibagi 2 pangkat 2, itu artinya 2 pangkat 6 dikurangi 2, berarti 4. Tak kasih contoh lagi. Kalau Kipin punya 2 pangkat 5/2 dibagi 2 pangkat 3, artinya 2 pangkat 5/2 dikurangi 3. Ya, bukan dalam arti pecahan, tidak boleh. 5/2 dikurangi 3 berarti 2 pangkat min 6 berarti min 1/2. Paham ya? Teorema nomor 1 sudah, teorema nomor 2 sudah, teorema nomor 3. Nah, Anda perlu tahu kenapa terjadi teorema ketiga. Ini Anda perlu tahu teorema ketiga, ya. Teorema ketiga itu mengatakan demikian. Kalau Kipin punya X pangkat N tutup kurung ini M, itu adalah X pangkat N dikali M. Ini dikali. Ya, Kipin mengatakan teorema nomor urutannya kita belajar teorema pas 1 itu wajib. Teorema 2 itu wajib, itu basic. Teorema ketiga ini adalah combine, ya, antara 1 dengan 2. Kenapa? Kenapa seperti ini Kipin mengatakan N kali M? Kenapa? Kalau misalnya Kipin punya soal, katakanlah di sini adalah 4 pangkat 3, ini tutup kurung pangkat 2, ini artinya 4 pangkat 6, ini dikali. Ya, terus Anda harus perhatikan lagi, diciptakan ini tujuannya itu untuk apa? Itu yang perlu Anda pelajari. Ya, diciptakan teorema nomor 3 ini untuk apa? Ya, ini yang Kipin mau ungkapkan, ya, bukan hanya asal langsung masuk comot selesai, bukan. Teorema nomor 3 ini penting supaya para peserta, supaya yang playernya itu ngerti tujuannya itu apa. 4 pangkat 6 itu menurut Anda sudah sederhana belum? Belum sederhana. Maka Kipin mengatakan 4 itu bisa disederhanakan 2 pangkat 2 tutup kurung 6 berarti 2 pangkat 12. Yang menjadi endingnya itu bukan ke sini. Yang menjadi endingnya Kipin itu bukan yang ini. Endingnya itu begini. Antara 1 dan 2, artinya apa? Misal gini, kalau Kipin punya 4 pangkat 3 dikali di sini 8 pangkat 2, inilah teorema nomor 3 dipakai untuk combine 1 dan 2. Ya, kalau kita ngajar mungkin ya, teorema nomor 1 selesai, teorema nomor 2 selesai, teori nomor 3 selesai. Yuk, harus sebagai guru harus menjelaskan teorema ketiga ini diciptakan itu untuk apa. Ya, jadi kita para murid itu tidak perlu enggak mentah-mentah, oh aku ngapalkan formula ini, enggak. Teorema nomor 3 ini tujuannya untuk menyelesaikan 1 dan 2. Maksudnya apa? Maksudnya seperti ini. Kalau aku punya 4 pangkat 3 dikali 8 pangkat 2, secara nyata, you lihat teorema nomor 1, ini tidak bisa digabung. Ya, tidak bisa digabung karena ini tidak sama. Nah, karena tidak sama, maka tidak bisa digabung. Maka terciptalah teorema nomor 3. Ya, seandai kata kalau ini tidak bisa disamakan, ya sudah berhenti, dia sepakat posisi seperti itu. Nah, ilmu teorema nomor 3 ini membantu untuk menyederhanakan supaya bisa dikali. Kalau dia bisa, artinya Kipin mengatakan 4 menjadi 2 pangkat 2 tutup kurung 3 dikali 8 itu menjadi 2 pangkat 3 tutup kurung 2. Setelah itu Kipin mengatakan 2 pangkat ini dikali 2 pangkat 6, 2 pangkat ini di pangkat 6, berarti secara teoritis dia sama dengan nomor 1, berarti 2 pangkat 12. Yang Kipin mau mengatakan di sini teorema nomor 3 itu diciptakan untuk menyederhanakan 1 dan 2, bukan untuk apa-apa, untuk menyederhanakan 1 dan 2 supaya kalian yang memakai formula ini tahu tujuannya itu untuk apa. Nomor 4 Kipin mengatakan, ya, nomor 4,
Kalau aku punya teorema nomor 4, di sini ada X pangkat N dikali Y pangkat M, tutup kurung pangkat P. Ya, teorema nomor 4 ini dipakai untuk menyelesaikan suatu bilangan dasarnya itu tidak sama. Tetapi setidaknya yuk bisa menyelesaikan. Nanti Kipin sama-sama kita bermain. Artinya Kipin nulis ini X pangkat NP dikali Y pangkat MP. Kurung ini dibuka berarti ini dikali. Kurung ini dibuka ini berarti dikali. Ya, ini teoremanya. Jadi kalau seandainya kata ini bisa digandeng, bisa sama, ya gabungkan aja. Tapi kalau memang tidak bisa, otomatis Anda harus memakai teorema nomor 4. Kipin kasih contoh supaya nalar kamu masuk. Kalau misalnya Kipin punya di sini, katakanlah ada di sini adalah 3 pangkat 5. Ya, di sini adalah 6 pangkat 2. Tutup kurung ini pangkat 10. Ya, Anda bisa ini digandeng? Tidak bisa. Anda mau gandeng ini tidak bisa. Kipin menyederhanakan dengan basicnya seperti ini. 3 pangkat 5. 6 ini memakai combine nomor 3. 6 ini bisa Kipin tulis 2.3 tutup kurung 2 pangkat 10. Terus Kipin tulis lagi di sini 3 pangkat 5. Kurung ini dibuka berarti 2 pangkat 2. Kurung ini dibuka berarti 3 pangkat 2. Dapat dari mana Kipin? Ini adalah 1, ini 1, ini dikali. Ini dikali. Berarti 1 kali 2, 2. 1 kali 2, 2. Tutup kurung pangkat 10. Setelah itu Anda perhatikan di sini. Ini Kipin tidak mau mengeluarkan kurungnya dulu. Kipin selesaikan dulu di dalam kurung. Berarti Kipin tulis 3 pangkat 5, 3 pangkat 2. Secara formula seperti nomor 1, kita bisa ganti 3 pangkat 7. Di sini 2 pangkat 2, tutup kurung 10. Setelah itu baru kita memakai ilmu nomor 4. Artinya 3 pangkat 7, 10 berarti 3 pangkat 70. Di sini 2 pangkat 20. Ini yang Kipin mau ngatakan. Nah, Anda perlu tahu teorema nomor 4 dan nomor 3 ini tujuannya itu apa? Itu nanti dengan combine variasi. Itu yang Kipin mengatakan tujuan Anda belajar formula itu ada maksudnya, bukan untuk gaya-gaya, bukan. Itu sebenarnya untuk combine-nya. Jadi Anda harus menjelaskan ini tujuannya untuk apa. Kita lanjut. Teorema nomor 5, Kipin kasih teorema nomor 5. Teorema nomor 5 itu berhubungan dengan akar square root. Kita perhatikan ya. Oke, mohon maaf kalau Kipin tidak bisa baca chat. Ini fokus untuk bahas soal yang dari matematika Cambridge ya, karena permintaan saja. Ya, sebenarnya Kipin tidak live karena tidak punya VT-nya Kipin belum lengkap semua. Teorema kelima Kipin mengatakan di sini, kalau aku punya di sini X pangkat N ini M. Artinya X pangkat N per M. Teorema nomor 5 ini masih tak kembangkan. Kalau misalnya aku punya di sini M. Di sini aku punya N. Di sini adalah X pangkat P. Rumusan ini sama dengan rumusan ini sama. Perbedaannya Anda perhatikan di sini Kipin tulis X pangkat P per M kali N. Ya, ini Kipin sudah pernah mengungkapkan di eksponen di level high school ya. Ini kalau ini materinya anak Cambridge yang kelas 9 ya. Jadi Kipin tidak terlalu banyak detail. Anda mau belajar yang detail nanti yang di high school ya. Kipin bisa combine lagi. Di sini adalah M, di sini N, di sini Kipin combine P, di sini X pangkat Y. Itu artinya X pangkat Y per MNP. Dikali semua, artinya Kipin bisa. Kipin kasih contoh, ya. Variasi total nomor 5 berhubungan dengan nomor 4. Anda perhatikan di sini. Kalau Kipin punya ini 3, di sini Kipin punya akar, di sini punya akar. Katakanlah di sini adalah Kipin kasih di sini 4 pangkat 2 dikalikan di sini 9. Pangkat 3 tutup kurung, katakanlah ini 12 ya. Kipin tulis begini ya. Nah, Anda perlu tahu yang tak kerjakan ini mana Kipin. Ini yang perlu Anda pahami.
Yang tak kerjakan apakah ini kurungnya tak buka? Apakah ini kurungnya tak buka atau enggak? Lu terserah. Yuk mau kurungnya dibuka itu terserah. Ya, ada versi masing-masing mengatakan demikian. Kalau Kipin tulis ini 3, ini akar, ya. Kalau kurung ini kita buka, berarti Kipin menjadi 4 pangkat. 2 kali 12 itu 24. 9 pangkat 3 kali 12 itu 36. Secara teoritis. Setelah itu, berdasarkan ilmu yang ini, Kipin bisa mengatakan di sini 4 pangkat 24 dibagi. Artinya kalau tidak ada apa-apa itu adalah square root. 223. 223 berarti 12. 3 kali 2 kali 2. Kalau tidak ada, artinya tidak ada tulisannya, itu artinya 2. Ya, akar 2. Berarti 3 kali 2 kali 2 berarti 12. Demikian ini juga 9 pangkat 36 per 12. Anda sederhanakan 2 per 12 dinaikkan ke atas berarti menjadi 4 pangkat 2 dikali 9 pangkat 3. Nah, pada penulisan indices atau eksponensial, nilai ini sudah bagus belum? Tidak bagus. Yang namanya eksponensial itu adalah basicnya adalah prime. 2, 3, 5, 7 dan sebagainya. Ya, berarti Kipin harus menulis 4 pangkat 2, Kipin naik ke atas menjadi 2 pangkat 2 ditutup kurung 2. Paham ya? 9 ini Kipin naikkan berarti menjadi 3 pangkat 2 tutup kurung 3. Setelah itu Kipin kerjakan di sini 2 pangkat ini dikali berarti 4, 3 ini dikali adalah 6. Terus Anda mengatakan, apakah soal ini sampai di sini Kipin mengatakan sampai di sini. Perlu nggak disederhanakan 2 pangkat 4, 16, 3 pangkat 6 sekian. Ya, you mau dikalikan boleh. Tetapi kalau penulisannya kita menjelaskan mengenai dia bukan ngomong hitunglah, kalau bukan hitunglah nilai value-nya ini cukup. Tetapi kalau dia bilang dia mengatakan hitunglah nilai value itu, berarti kamu harus ngitung 2 pangkat 4, 16, 3 pangkat 6 itu berapa? 3 pangkat 4 kan 81. 81 berarti 81 berarti 243 berarti 729. 729 dikalikan 2 pangkat 4. Ya, jadi Anda harus tahu yang menjadi pertanyaan dia minta dalam bentuk eksponensial indices atau ngitung value-nya. Itu Anda, Pak. Oke? Ya, jadi ilmunya ini Kipin anggap sampai di sini. Kipin supaya tidak menyita waktu. Di sini ada soalnya. Kalau Kipin mengatakan teorema yang di sini sudah cukup, Kipin tulis ya nomor 1. Ya, di situ chapter 3 kalau tidak salah. Cuma Kipin tidak dapat, kenapa dapat ininya aja, fotonya aja ya. Jadi Kipin bahas sesuai dengan itu ya. Di situ kalau Kipin dia bilang simplify each of the following gini. Nomor 1A di sini kalau Kipin tidak jawab, Kipin juga sungkan. A pangkat 3B dikali A pangkat 4B pangkat 3. Kalau kayak gini, ini kan gampang. Ya, artinya gini, A pangkat 3 dengan A pangkat 4. Kipin kurung ini apa sih? Sebenarnya nggak penting. Kurung ini dulu nggak penting, nggak ada pangkatnya. Jadi kata kurung ini Kipin buka aja A pangkat 3B. Ya, kali ini Kipin kasih aja titik A pangkat 4 B pangkat 3. Ya. Kalau penulisannya Cambridge itu memang agak susah. Ya, membuat terlalu gimana? Terlalu ribet gitu ya kalau Kipin mengatakan A pangkat 3 B tutup kurung dikali. Tidak penting. Ya, jadi Kipin tulis seperti ini. Kecuali kalau di sini ada pangkat 3, di sini ada pangkat 2, mungkin pangkat 5 atau pangkat 4, kasih kurung itu oke. Ya, jadi arti ini bisa Kipin tulis seperti ini Kipin tulis seperti ini. Nah, kalau cara penyederhananya, sesuatu bisa dikali, bisa dibagi kalau bawahnya sama, basisnya sama. A pangkat 3, A pangkat 4 berarti Kipin tulis A pangkat 7. B pangkat 1, B pangkat 3 berarti B pangkat 4. Anda bisa memakai teorema nomor 1. Oke, lanjut ya Kipin supaya tidak terlalu lama.
B, di sini ada tulis 6A pangkat 5 B pangkat 4 dibagi di sini 2A pangkat 3 Low B battery. pangkat 4. Please charge. Kipin mengatakan kalau di dalam pembagian usahakan jangan memakai titik 2. Kenapa Kipin kok pakai titik 2, kok Kipin cerewet? Kenapa harus dirubah lagi? Kipin mengatakan gini. Kalau orang yang smart pasti kelihatan. Kadangkala orang yang tidak teliti itu pasti salah di sini. Ya, makanya Kipin mengatakan gini. Ya, supaya terbiasa, supaya secara nalar, karena penyusunannya kita selalu konsepnya itu dalam fraction. Ya, jadi Kipin meneliti sampai hal demikian. Kalau aku punya seperti ini, ada titik 2 dibagi, Kipin tahu kalau dibagi bagaimana. Tapi Kipin suka nulisnya seperti ini. B pangkat 4 per 2A pangkat 3 B kuadrat. Ya, setelah itu Kipin nulis, kalau kamu lihat dari ini ke sini sama ini, pandangan mata paling enak itu seperti ini. Terus Kipin tulis 6 bagi 2 itu 3. A pangkat 5 dibagi A pangkat 3. Oh, kalau dibagi tadi konsep teorema nomor 2, pangkatnya dikurang. 5 kurangi 3 berarti A pangkat 2. B pangkat 4 dikurangi 2. B pangkat 2. Paham ya? Jadi Anda kalau mau mengerjakan silakan ya. Di sini Kipin sesuai yang diminta aja. Yang C min 3A pangkat 3 B pangkat 5 tutup kurung 3. Nah, Anda perhatikan, kalau di sini menulis dia di sini keterangannya dia bilang gini, simplify, sederhanakan. Kalau namanya sederhanakan, Kipin mengatakan, kalau ini dihitung berarti hasilnya min 3 pangkat, ini pangkat 1, ini 3. Berarti di sini adalah A pangkat 3 kali 3 berarti 9. B pangkat 5 kali 3 B pangkat 15. Menurut Anda benar atau salah? Ya. Nah, kata simplify, sederhanakan, ini belum benar. Ya, ini belum benar. 3 ini belum benar. Artinya apa? Dia kalimat tadi simplify, sederhanakan. Nah, yang menjadi titik kesalahan mereka itu selalu di sini. Karena ada minus. Nah, supaya aman, kita tidak memakai teknik-teknik macam-macam, tidak pakai. Kipin kasih gini. Kalau Anda supaya nalar kamu masuk, min 3 pangkat 3 itu Anda tulis saja min 3 min 3 min 3. Ya kan? Min plus kali min 3 berarti Kipin tulis min 27 A pangkat 9 B pangkat 15. Kenapa kok sampai aku bikin hal seperti ini? Kadangkala kalau ini min dikasih kurung, Anda sudah bingung. Kipin aku bingung ada kata begini sama begini. Ya, jadi itu nanti kita bermain di soal itu ya. Jadi di konteksnya ini Kipin kesini dulu supaya tidak kacau ya. Oke, lanjut Kipin ya bermain. Yang D, Anda kalau mau nyoba silakan ya. Kipin harus jawab ini D, Kipin tulis di sini ya. Soalnya cukup lumayan banyak, tapi Kipin berusaha supaya 1 jam selesai. Di sini ada 2A pangkat 2 B, di sini ada B pangkat 3 tutup kurung, di sini ada 3 dibagi di sini 16 A pangkat 3 A pangkat 5 per A B pangkat 7. Nah, Kipin ada soal seperti ini, Kipin kan sudah bilang, aku tidak suka dalam pembagian. Kalau ada soal seperti ini, ya, kalau ada soal seperti ini, apa yang perlu Anda lakukan? Pertama, Kipin mengatakan begini, jadikan bentuk jangan fraction. Maksudnya apa Kipin? Ini kan fraction, kalau dibagi kan fraction. Kok tadi dibilang jangan dalam bentuk fraction? Loh, kalau pembagian aku harus dalam fraction, tetapi basis usahakan jangan dalam fraction. Artinya gini, Kipin tidak mau bikin di per dulu, tetapi korong ini Kipin sederhanakan dulu. Berarti Kipin tulis 2 A pangkat 2 B pangkat 1 dengan B pangkat 3 itu adalah B pangkat min 12.
2 tutup kurung 3. Jadi tutup kurung 3. Jadi supaya di sini ini tidak dalam bentuk fraction. Kenapa? Kalau Anda ini fraction, di sini fraction, di sini fraction. Tak jamin. Yang smart aja yang teliti. Ya, yang smart aja yang teliti. Supaya yang biasa-biasa itu bisa teliti juga, itu gimana ya? Ini kita kasih solusinya. Kita kasih solusinya. Jadi note, di dalam perhitungan pembagian, usahakan sumber aslinya jangan fraction. Supaya tidak jadi fraction, itu naikkan ke atas, itu umum. Ya. Next, Kipin tulis dibagi. 16 tetap 16, A pangkat 5 dengan A berarti A pangkat 4, 5 dikurangi 1. Setuju? B, di sini gak ada B Kipin, boleh tak tulis B pangkat 0. Ya kan? Kalau you bingung kata B pangkat 0, Kipin kasih. Kalau ini B pangkat 7 naik ke atas, berarti jadi B pangkat min 7. Ya, kalau di sini tidak ada B, bisa ini naik. B pangkat 7 naik ke atas B pangkat min 7. Anda mau tahu lebih teliti, baca DVD-nya Kipin, ya, yang di high school, ya, supaya kena. Kalau ini Kipin jelaskan lagi nanti soalnya tidak selesai. Nah, setelah Anda tahu ini linear, maka Anda bisa mengerjakan dalam fraction seperti ini. Min 2 tutup kurung 3 dibagi, itu artinya diper 16 A pangkat 4 B pangkat min 7. Pandangan mata seperti ini lebih aman daripada Anda bikin tadi fraction. Anda coba perhatikan. 2 pangkat 3 berarti Kipin tulis 2 pangkat 3. Pangkatnya Kipin, kurungnya Kipin buka 1 kali 3. A pangkat 2 tutup kurung 3 berarti A pangkat 6. B pangkat min 2, 3 berarti B pangkat min 6. Dapat dari mana Kipin? Ini dikali, ini dikali, 1 dikali. Paham ya? Per Kipin tulis 16 A pangkat 4 B pangkat min 7. Kipin lanjut. 2 pangkat 3 ini 8. Ya, Kipin ini 16 bisa jadikan, oh boleh. You mau langsung coret juga boleh. Yang Kipin pentingkan bukan yang ininya dulu. Yang Kipin pentingkan yang posisi ini dulu. Jadi Kipin bisa mengatakan 2 pangkat 3 mungkin Kipin tulis dulu 8. Mungkin Kipin tulis dulu 8. A pangkat 6 dibagi A pangkat 4 berarti A pangkat 2. Dari mana? 6 dikurangi 4. B pangkat min 6 dikurangi min 7. B pangkat 1. Di sini 16. Oke? Setelah itu Kipin mengatakan ini 8, ini 16, Kipin coret berarti bisa menjadi setengah A pangkat 2. Ini sudah sederhana, sudah kalau Kipin ngomong sederhana, setengah A pangkat 2 daripada kalau Kipin tulis 2 pangkat min 1 A kuadrat B. Ya, kalau 2 pangkat min 1 A kuadrat B menurut Kipin itu bukan sederhana. Yang namanya sederhana itu adalah setengah A kuadrat B, kecuali keterangan ini dia tadi bukan kalimat simplified, bukan keterangan sederhana. Ya, dalam bentuk eksponen berarti aku harus jawaban 2 pangkat min 1. Paham ya? Lanjut ya. Jadi harus tahu konsepnya. Lanjut Kipin ya. Di nomor E. Sorry ya, kalau Kipin nggak bisa baca. Nah, di sini ada tulis nomor 2, Kipin tulis di sini ya. Kipin lanjut ya. Nomor 2 ini tidak terlalu panjang ya. Tidak terlalu panjang, dia bilang judulnya di sini appraising your answer as a power of 5. Ya, gampang. Di sini ada A, di sini ada tulis 5 pangkat 20 ya, dibagi 5 pangkat 2. Ya, kalau 5 pangkat 20 dibagi 5 pangkat 2 gini doang ya gampang. Aku bisa langsung nulis 5 pangkat 20 dibagi 5 pangkat 2. Tetap Kipin tidak mau bermain langsung, titik 2. Kipin kebiasakan pakai per supaya nanti kelama-lamaan Anda juga main per. Tapi kalau Anda langsung, oh kesuwen, langsung tak tulis 5 pangkat 18 saja. Boleh kalau Anda bisa. Tapi kalau Kipin supaya terbiasa ada bagi, Kipin kasih per berarti 5 pangkat 20 kurangi 2, 18. Ya, kenapa hal ini sampai sedetil ini kita lakukan? Supaya Anda
biasa. Oke, yang B. Di sini ada soal 5 pangkat 3 dikali 5 pangkat 2 dibagi, di sini ada 5 pangkat 8. Kayaknya gampang karena ini soalnya dia S the power of 5. Fine. Berarti Kipin cara penyelesaian ini, kalau tak selesaikan, yang tak kerjakan tuh bagian atas. Berarti 5.
Sorry, ini baterainya habis ya, maaf ya. Jadi kalau misalnya aku punya di sini 2 pangkat, aku tidak suka dalam ada fraction 2/5 ini, aku tidak suka. Ya, ada fraction 2/5 pangkat 3 dibagi 9/2 pangkat 5 ini aku tidak suka. Jadi ini aku menciptakan supaya fractionnya ini hilang dulu. Supaya ini hilang gimana? Aku jadi 2 pangkat 1. Ya, 5-nya 5 pangkat min 1 tutup kurung pangkat 3. Oke? Ya, sebentar. Sorry, maaf ya kalau memang ini apa namanya? Baterainya habis ini ya. Oke, ya. Oke. Terus apa yang tak lakukan? Intinya pokoknya endingnya aku nggak suka ya ada fraction nggak suka. Nah, setelah aku udah lebih linear begini, baru aku nulis di sini 2 pangkat 1, 5 pangkat min 1 tutup kurung pangkat 3 dibagi itu adalah per. Ya, aku selalu begini. Tapi kalau kamu bisa langsung silakan. 9 dikali 2 pangkat min 1 tutup kurung pangkat min 2. Baru aku buka. 2 pangkat 1 pangkat 3 berarti 2 pangkat 3. 1 kali 3. 5 pangkat min 1 kali 3 min 3 diper. Nah ya, kalau Anda cermat 9 ini pangkat 1 min 2, Ipin tulis 9 pangkat min 2. Yes, 2 pangkat min 1 di sini berarti 2 pangkat 2 min 1 kali min 2 2. Anda lihat, Anda tadi dibilang dikatakan disuruh menghitung tanpa memakai kalkulator. Kalau tanpa memakai kalkulator berarti Anda harus hitung secara balik. Artinya gini, aku ngitungnya begini. 5 pangkat min 3 itu nggak bisa. Nggak bisa 5 pangkat min 3 nalar kamu nggak bisa. Di dalam perhitungan di kepala itu selalu 5 pangkat 3, 5 pangkat 4, 5 pangkat 2. Jadi kalau ada pangkat minus, aku usahakan dipindah tempat. Ya, 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 2 berarti 2 pangkat 1. Hah? 9 pangkat min 2 naik ke atas berarti 9 pangkat 2. Pak, 5 pangkat min 3 diturunkan ke bawah berarti menjadi 5 pangkat 3. Oke? Lanjut Anda hitung. 9 pangkat 2 itu adalah 81. 81 dikali 2 berarti sama dengan 162 per 5 pangkat 3 125. Jawaban begini aja cukup. Tapi kalau Anda minta, oh disuruh menghitung sampai detail angkanya 0,0, pembagian silakan Anda memakai prerogatif ya. Kalau kita sudah mengatakan terima gini sudah bagus jawabannya. Oke ya. Kipin lanjuti di sini yang dibuat tidak semua ya, dibuat tidak semua ya. Di sini Kipin kasih yang nomor 7. Oke ya. Kipin lanjut ya, nomor 7 Kipin lanjut di sini. Sorry, bukan nomor 7. Sorry, bukan nomor 7, nomor 6 ya. Simplify is positif. Nah, di sini ada kata positif index form. Oke, Kipin lanjut ya, nomor 6. Ya, tidak semua soal disuruh bikin. Ya kalau Kipin semua habis waktunya ya. Kipin ikuti aja yang dia minta. Dia bilang positif ya. Positif index form ya, index form berarti artinya Anda disuruh bikin dalam pangkat positif bukan pangkat negatif. Soal A ya, di sini ada tulis X pangkat 3 Y pangkat min 2 ya dikali di sini X pangkat min 3 Y pangkat 5. Kalau aku punya soal kayak gini, X pangkat 3 dikali X pangkat 3, aku nggak suka sebenarnya sama kurung gini ya. Ini soal yang dibikin kurang cantik gini ya. Ini bikin orang salah gini ya. Nah, aku gimana caranya? Kurungnya tak buka. X pangkat 3 Y pangkat min 2 titik X pangkat min 3 Y pangkat 5. Kita nulis X pangkat 3 dengan X pangkat min 3. Karena sama-sama dengan X, maka pangkatnya bisa Anda jumlah. 3 ditambah min 3 berarti X pangkat 0, Y pangkat min 2 tambah 5 berarti Y pangkat 3.
Ya, nah kalau Anda perhatikan di situ, ya kalau Anda perhatikan di sini, X pangkat 0 itu nilainya 1, berarti 1 dikali Y pangkat 3 berarti Y pangkat 3. Lanjut, next, Pipin tulis. Yang B di situ ada soal mengatakan 5, ya, X pangkat 2 Y pangkat 3 tutup kurung pangkat 0 dibagi, ya, di sini min 2 X pangkat min 3 Y pangkat 5 tutup kurung min 2. Nah, kalau ada soal kayak gini ini tipuan. Kenapa gini? Sesuatu pangkat 0 ini pasti 1 lah. Ya pasti 1. Pasti 1. Dibagi berarti Kipin kasih per. Kipin tulis min 2 X pangkat min 3 Y pangkat 5 tutup kurung min 2. Yes? Setelah itu kita tulis 1 dibagi sesuatu pangkat negatif, ini bisa naik ke atas, artinya min 2 X pangkat min 3 Y pangkat 5 pangkatnya min 2 naik ke atas jadi 2. Ya, tadi seperti logiknya seperti ini. Kalau aku tadi punya 2 pangkat min 3 berarti artinya 1/2 pangkat 3. Ya, ngerti ya? Jadi artinya seperti ini. Kalau aku punya di sini 1/2 pangkat min 5 berarti kalau naik ke atas berarti podo 2 pangkat 5. Nah ini tutup kurung pangkat min 2, anggap aja ini angka tertentu lah. Angka tertentu pangkat min 2 berarti ikut naik ke atas pangkat 2. Paham ya? Jadi logiknya seperti itu. Nah, setelah Anda bikin seperti ini baru Anda buka kurungnya. Min 2 pangkat 2, min 2 kali min 2 berarti 4. Betul ya? Ya. X pangkat min 3 kali ini berarti X pangkat min 6. Ini dikali berarti Y pangkat 10. Tapi karena dia minta positif index form, berarti Anda harus jawab 4Y pangkat 10 per X pangkat 6. Ya, nah menurut Anda apakah 4 ini harus tetap dalam 4 atau dirubah? Ya, nah tapi kalau Kipin mengatakan demikian, kalau dia sudah mengatakan kata indeks, kalau sudah ada kata indeks, berarti itu konteksnya itu di dalam indices, itu di dalam pangkat. Berarti aku tidak boleh tulis 4. Tetapi aku nulisnya 2 pangkat 2. Di sini Y pangkat 10 per X pangkat 6. Ya. Kipin, kenapa kok tidak mau begini? Ada kalimat yang mengatakan positive index form. Kalau ada sudah kata index form berarti ada soal dalam berpangkat. Yes. Ya jadi bukan dalam arti jawaban begini ada yang para tutor ini yang dipenuhi atau ini. Nah, konteksnya dia bilang index form berarti itu harus di dalam berpangkat. Konsepnya seperti ini. Lanjut ya Kipin ya. Jadi supaya tidak terlalu panjang. Nah di sini yang C Kipin tulis yang C ya. Maaf kalau suaranya memang tidak gitu ya, tidak jelas. Maaf sekali. Ya itu tetap Kipin masuk di record nanti langsung di upload ya. Lanjut Kipin tulis yang C ya. Kalau yang C di situ ada soal mengatakan X kuadrat per ya. Di sini ada tulis Y pangkat min 3 ya, tutup kurung pangkat 4 dibagi di sini adalah X pangkat 5 diper Y pangkat 7 ya, tutup kurung pangkat 3. Langkahmu gimana gitu? Kan dia bilang dalam positif ya, dia bilang positif in the form. Aku sudah bilang kembali lagi Kipin mengulang kembali ya supaya memorinya masuk. Aku tidak suka soal fraction, tidak suka. Maka soal seperti ini Kipin ubah X kuadrat Y pangkat min 3 naik ke atas Y pangkat 3 tutup kurung pangkat 4 ya, dibagi tutup kurung X pangkat 5. Aku tidak suka ada fraction, berarti ini naik ke atas jadi Y pangkat min 7 tutup kurung pangkat 3. Setelah seperti ini titik
2 itu artinya dibagi, maka Kipin tulis X pangkat 2 Y pangkat 3 tutup kurung pangkat 4 per tutup kurung pangkat 4 per di sini aku nulis X pangkat 5 Y pangkat min 7 tutup kurung pangkat 3. Anda mengatakan mungkin demikian. Kenapa Kipin ini kok langsung dirubah, ini langsung dirubah? Berdasar Kipin kalau selama memeriksa jawaban para peserta banyak sekali ya, tingkat kesalahan dirubah dari awal itu lebih banyak salah. Jadi maksudnya Kipin ikutilah aturan mainnya supaya Anda mengerjakan itu teliti ya, supaya aman begitu aja. Tapi kalau Anda merasa kesuwen mau dari awal di start dirubah, itu terserah. Oke? Lanjut Kipin tulis. Kalau Kipin sudah mau, oh ini sudah fractionnya hilang, terus ini sudah dalam bentuk per, baru kita kurungnya dibuka. Kipin tulis X pangkat 2 kali 4 8 Y pangkat 3 kali 4 12 per X pangkat 5 kali 3 X pangkat 15 Y pangkat min 7 kali 3 berarti min 21. Setelah itu Kipin mengatakan X pangkat 8 dibagi X pangkat 15, secara teoritis nomor 2 8 dikurangi 15 berarti min 7. Lanjut Kipin tulis Y pangkat 12 dikurangi min 21 12 min 21 berarti 12 ditambah 21 berarti 33. Karena pertanyaannya dia bilang dalam positive in the form, maka aku harus jawabnya adalah Y pangkat 33 per X pangkat min 7 turun ke bawah berarti jadi X pangkat 7 ya. Jadi Anda harus paham kata in the form ya, positive in the form. Lanjut ya, soal yang D. Oke ya, mohon maaf kalau nggak bisa baca satu persatu ya. Ini lanjut Kipin. Oke ya, ini ya lanjut Kipin. Posisi yang D dia mengatakan demikian ya. Kalau aku punya di sini adalah 3X pangkat min 2 Y pangkat 5 tutup kurung pangkat 2 dikali ya. Di sini ada min 2 X pangkat 3 Y pangkat min 2 tutup kurung kuadrat per di sini tulis 9X pangkat 4 ya Y pangkat 6. Anda perhatikan cara penulisan buku ini, Anda perhatikan penulisan ini bagus tidak bagus. Kalau penulisannya tadi yang cek bagus tidak bagus. Kenapa dia ngasih seperti ini? Supaya pola Anda berpikir tujuannya arahnya ke sini. Ya, kita ulang lagi. Penulisan nomor D ini bagus-bagus. Penulisan nomor C ini bagus, tidak bagus. Tapi kenapa dia ngasih seperti ini? Tujuan utamanya supaya Anda bisa berarah ke sini. Ya, nah itu sebenarnya kunci-kuncinya kata dalam perhitungan itu sebenarnya guru harus mengarahkan supaya murid itu bisa kena gitu ya. Nah, kalau sudah penulisan seperti ini menurut Kipin, penulisannya sudah cantik. Terus langkah apa yang kita lakukan? Ini sudah semua linear function. Kipin tulis, kurungnya Kipin buka 3 pangkat 2. Oke, Kipin tulis X pangkat di sini min 22 berarti X pangkat min 4. Y pangkat 5 berarti Y pangkat 5 dikali 5 ini dikali. Loh, Kipin ini dari mana 2? Ini 1 dikali 2. Setuju? Min 2 kali 2 min 4, 5 kali 2 ini 10. Paham ya? Lanjut Kipin. Di sini Kipin tulis min 2 pangkat 2. Nah, ini yang terjadi sering salah. Aku bingung Kipin. Kalau selalu ada min itu aku masih salah. Ya, daripada Anda nawarnya terlalu bingung, min 2 pangkat 2, Anda tulislah min 2 kali min 2. Berapa min 2 kali min 2? 4. Anda tulis saja 4. Oh sorry, Kipin jangan boleh pakai kali ya, pakai titik ya. Titik 4. Anda kosong 4 aja tulis. Ya, sebentar. Verifikasi TikTok sebentar ya. Oke, untuk Kipin noleh layar ya. Kalau tak noleh layar langsung stop ini ya. Min 2 kali min 2 berarti 4. X pangkat 3 kali 2 berarti X pangkat 6. Y pangkat min 2 kali 2 berarti min 4. Paham?
Lanjut Kipin tulis per 9 di sini X pangkat 4 Y pangkat 6. Kipin tulis. Oh, ini hilang. Tidak usah tele-tele, ini 3 pangkat 2 9 kok ini 9. Berarti Kipin tulis angka versinya ini 4, ya value-nya berarti 4. Kipin tulis X pangkat min 4 X pangkat 6 X pangkat min 4 X pangkat 6 berarti X pangkat 2. Y pangkat 10 Y pangkat min 4 berarti Y pangkat 6 per X pangkat 4 Y pangkat 6. Terus Anda bilang kesuwen, kok enggak mau ini tambah ini dibagi ini? Aku enggak mau. Ya, aku enggak mau. Ya, yang semak oke lah. Cepat bisa cepat bus ya. Aku enggak mau. Kerjakan atas dulu, selesaikan sederhanakan. Bawah gak bisa disederhanakan, biarkan dulu. Ya, setelah itu Anda baru mengerjakan. Berarti ini nulis kalau sudah disederhanakan atas X dengan E, Y dengan Y selesai. Jangan X dengan bawah sekalian. Luput ya. Pada waktu mengerjakan tugas aman, tapi pada waktu tes dengan durasi waktu pasti Anda kejar-kejar. Ya, kita nulis berarti 4 X pangkat 2 pangkat 4 berarti pangkat min 2 kurangi 4. Setuju? Berarti Y pangkat 6 Y pangkat 6 dicoret. Oke? Terus kita nulis karena dia bilang indeks positif berarti aku nulis 4 per X kuadrat. Artinya boleh tulis 4 per X kuadrat karena ada indeks forward, berarti kita tulis 2 pangkat 2 per X kuadrat. Atau tak tulis 2 per X tutup kurung pangkat 2. Ya, jadi terserah. Mau yang posisi begini boleh, mau yang disederhanakan ini boleh, itu terserah. Ya, lanjut Kipin mengatakan, lanjut ya, kurang 1 nomor kalau nggak salah. Ya, kurang 1 nomor. Ya, di sini disuruh simplify. Oh, ini ada enggak terlalu ribet ini Kipin katakan. Oh, 2 nomor lagi ya. Oke, lanjut ya, Kipin lanjut Kipin lanjut di sini. Oke. Nah, oke, lanjut ya di sini. Mungkin ini sudah bisa ngecas mungkin ya, sebentar ya, oke, lanjut Kipin ya. Oke, soalnya ya. Oke, nomor 7 ya, karena Kipin harus buat video yang berbayar jadi otomatis mungkin kesibukannya di sana. Nomor 7A ya. Di sini keterangannya simplify masih positif index form. Kenapa kok tidak digabung ya? Di sini ngomong positif index form ya, index form. Oh, ini soalnya dia lebih jelimet gini ya. Soal A, Anda perhatikan di sini ada 5 akar 5 P pangkat 3 dikali 3 8P. Ya gampang dong kalau begini ya. Ya kalau aku punya soal gini diminta dalam positif in the form ini ya gampang. Kita nulis berarti P pangkat 3/5, paham ya? Dikali, aku enggak suka pakai kali silang cross, itu enggak suka, aku tetap pakai kata titik. 8 ini boleh Anda mau langsung boleh. 8 ini kan 2 pangkat 3. Paham ya? 2 pangkat 3, 3 dikurang 3 dibagi 3 boleh Kipin tulis deh 3/3 supaya Anda ngerti. Tapi kalau Anda bisa tahu langsung 2 pangkat 1 silakan. Oke? Terus Kipin tulis lagi di sini P pangkat di sini 1 berarti 1/3. Ya. Nah, karena ini merupakan gabungan, Anda bisa Anda perhatikan yang bisa digabungkan antara P ini dengan ini. Berarti aku bisa nulis P pangkat 3/5 1/3 berarti 3/5 ditambah 1/3, betul ya? Kalau dijumlah berarti berapa? 95 berarti sama dengan 14/15, betul ya? 3/5 ditambah 1/3, gini kan ngitung gini kan pasti bisa kan? 9 ini plus 5, oke? 14/15, oke? Di sini dikali 2 pangkat 1. Cara penulisannya ini bagus Kipin, menurut Kipin ini jelek. Caranya bilangannya dulu 2 pangkat 1 P pangkat 14/15. Kipin
Perlu enggak aku nulis 1? Ya. Kalimat di sini dia ngomong positive in the form. Berarti kata simplify tidak ada kata index. Aku nulisnya 2. Oke, ya. Jadi Kipin tetap tulis angka 1. Lanjut, next Kipin tulis. Di situ ada tulis nomor B, ya. Kipin tulis di sini bagian B, oke. Ya, sorry kalau Kipin tidak bisa baca satu persatu, ya. Kipin yang penting ini bisa dibagi. Oke, lanjut yang B, ya. Jadi tugasnya Kipin selesai kalau sudah pertanyaan dijawab, ya. P pangkat min 3, Q pangkat 3/5 tutup kurung pangkat min 2/3 dikali di sini P pangkat 4/5 dikali Q pangkat min 2/3 tutup kurung pangkat 3. Cara penyelesaiannya seperti ini. Kipin katakan, apakah ini bisa digandeng? Tidak bisa. Ini sudah cantik, sudah bagus. Kenapa? Sudah linear. Ini apalagi dikali. Jadi tugas kita hanya buka kurungnya ini aja. Tapi sebelum kurungnya ini dibuka, apakah ini bisa digandeng? Artinya gini. Ya, artinya gini. Kalau Kipin punya soal seperti ini 8 pangkat 3, di sini mungkin katakanlah mungkin loh ya 32 pangkat 2 tutup kurung pangkat min 5/4. Kalau Kipin mengerjakan soal ini, Kipin sebenarnya tidak suka ini dengan ini dengan ini. Tidak suka. Itu note. Kalau kita sudah dalam bentuk bilangan, diusahakan kalau di dalam kurung, kalau itu bisa dijadikan satu, jadikan satu dulu, jangan dibuka. Kenapa? Kebanyakan para siswa itu suka buka. Ini dikalikan, selesai nanti baru gandeng. Tambah ribet. Ya, jadi kita lihat, oh ini bisa disederhanakan, tak sederhanakan. Artinya begini, 8 ini 2 pangkat 3, 2 pangkat 3 di pangkat 3 berarti 2 pangkat 9. 32 ini 2 pangkat 5 dipangkatkan 2 berarti 2 pangkat 10. Tutup kurung min 5/4. Ini bisa digandeng berarti menjadi 2 pangkat 19 per pangkat min 5/4. Baru kita hitung. 2 pangkat ini baru dikali berarti 2 pangkat min 95/4. Betul ya? 19 kali 5, 545. Betul ya? Betul ya? 19 kali 5, betul ya? Betul lah ya. 45 min 95/4. Daripada Anda mengerjakan begini. 8 pangkat ini min 15/4. 32 pangkat ini kali ini min 10/4. Coba Anda lihat. Kebanyakan siswa itu seperti itu, diplot. Oh, aku lihat punya teori ini dicoplot. Nah, kita sebagai guru kita ngomong, yuk jangan dicoplot dulu. Selama ini bisa digandeng, lakukan dulu. Ya. Nah, jadi kalau sudah terlanjur salah, sekarang benarkan arahnya supaya langkah kamu berikutnya aman mengerjakan. Nah, kalau ini sudah bisa digandeng, aman. Lebih gampang kan? Daripada yuk ini ngubah lagi. Iyalah kalau kamu ngitungannya ini benar. Kalau salah, fatal. Oke? Secara konsep ini kesini benar. Ya. Nah, sekarang kita ngomong. Kalau soal nomor B ini, aku selalu connect. Ini bisa nggak tak sederhana? Nggak bisa, karena ini nggak ada angkanya. Oh, kalau nggak ada angkanya terpaksa aku nulis. P pangkat baru aku memakai konsep dikali. Tetapi kalau bilangan, tak cek dulu. Itu konsep note ya. Jadi aku nulis. Pangkat ini dikali. Min 3 kali min 2/3. 3-nya coret berarti hasilnya P pangkat 2. Lanjut. I pangkat ini dikali 3 ini dicoret berarti min 2/5. Paham ya? Lanjut. Kipin tulis. Dikali di sini P pangkat 4/5 dikali ini berarti 12/5. Q pangkat ini dikali Q pangkat min 2. Min 2/3 kali 3 berarti pangkat min 2. Setelah itu kita nulis. Oh, yang bisa digandeng P ini dengan P ini. Nah, kita nulis. Berapa itu Kipin? Oh, kalau di P-nya sudah sama, pangkatnya dijumlah. 2 ditambah 12/5 berarti P pangkat
10, 12 berarti 22 per 5. Paham ya? 2 ditambah 12 per 5, Anda pasti bisa tahu lah. Nggak bisa, nggak mungkin. Pasti bisa tahu. 2 ditambah 12 per 5 berarti 22 per 5. Terus ini Q pangkat min 2 per 5 dengan min 2. Berarti ini min 10, berarti Q pangkat min 10 berarti min 12 per 5. Nah, sekarang ini katanya dia bilang dalam positif in the form, berarti Kipin harus tulis ini. P pangkat 22 per 5 dibagi Q pangkat 12 per 5. Ya, jadi cara penulisannya seperti itu. Berarti harus dalam positif. Oh, Kipin pecahan, nggak masalah. Ya, dia minta dalam pangkat positif kok. Oke, lanjut Kipin. Kurang 2 nomor, kurang bagian C ya, kurang 2 sub lumayan ya. Masih kurang 1 nomor itu ya, akan dipercepat. Yang C ya, di sini ada tulis soal C, di sini ada tulis P pangkat 2 per 3 dikali Q pangkat min 2 per 5 dibagi P pangkat 2 Q pangkat min 1/5 tutup kurung pangkat min 3. Nah, kalau aku punya soal seperti ini, sama dia dalam positif ini. Ini sudah cantik. Sudah cantik. Kipin mengatakan sudah cantik. Artinya gini. Atas gak bisa diapa-apakan. Kipin tulis P pangkat 2 per 3. Q-nya pangkat min 2 per 5. Oke? Terus Kipin tulis yang di bagian bawahnya adalah, kalau di sini ada P pangkat 2, kurungnya dibuka berarti P pangkat 2 kali min 3 berarti min 6. Q-nya pangkat min 1/5 kali min 3 berarti 3 per 5. Selesai. P dengan P digandeng berarti Kipin tulis P pangkat 2 per 3. 2 per 3 dikurangi min 6. Nah, Kipin tulis gini aja supaya ngerti ya. 2 per 3 dikurangi min 6 berarti 2 per 3 ditambah 6. Pasti Anda bisa ngitung, gak bisa, gak mungkin. 18 berarti 20 per 3. Paham ya? Dikali Q pangkat min 2 per 5, Kipin tulis dulu. Min 2 per 5 dikurangi 3 per 5. Berarti min 5 per 5 berarti min 1. Karena dia minta di dalam positif indeksnya, berarti Kipin tulis adalah P pangkat 20 per 3 dibagi Q. Ya, dia bilang di dalam positif, indeks positif, berarti Kipin harus tulis dibagi Q. Lanjut ya, Kipin tulis lanjut. Ya, hampir sedikit selesai ya. Oke, ya Kipin tulis di sini aja. Oke, lanjut ya. Oke, sorry kalau Kipin nggak bisa baca satu persatu ya. Terima kasih yang sudah tap-tap, terima kasih ya. Oke, yang sudah berbagi, terima kasih yang sudah ngirim. Oke, Kipin punya di sini apa? P pangkat min 1/3 ya. Di sini ada Q pangkat 2 tutup kurung pangkat 5. Yes, di sini ada dikali. Nah, aku udah suka kalau kali ini cross, nah suka. Aku nulis titik aja, 3 akar. Di sini 27, P pangkat min 3, Q pangkat 2. Ya, kalau aku punya soal seperti ini, langkah apa yang aku harus kerjakan? Sudah cantik belum? Sudah bagus. Sudah tidak ada perperan, sudah bagus. Tinggal kurungnya Anda buka. Berarti Kipin tulis P pangkat ini dikali. Berarti min 5 per 3 berdasarkan teorema nomor 3 ya. Jadi kurungnya bisa dibuka. Q pangkat ya, pangkat 2 berarti Q pangkat 10 ya. Terus Anda lihat 27 ini Kipin tarik. Ini 27 itu sama dengan 3 pangkat 3. Kipin tidak nulis lagi. 3 pangkat 3, di sini 3 pangkat 3. 3 ini dibagi 3, Kipin tulis saja. 3 dipangkat 3 per 3 supaya Anda paham. Ya, sebenarnya 27 akar 3 cube itu langsung ketemu 3 ya. 3 per 3 1 berarti 3 pangkat 1. Terus Kipin tulis di sini P pangkat min 3 per 3. Kipin tulis saja supaya paham dapatnya dari mana. Terus ini Kipin tulis Q pangkat 2 per 3. Paham ya? Terus Kipin tulis, Kipin sederhanakan. P pangkat min 5 per 3 dikali Q pangkat 10 dikali 3 pangkat 1 dikali P pangkat min 1
dikali Q pangkat 2/3. Kita hitung. Yang angka duluan yang kita tulis. 3 pangkat 1. Selesai. P pangkat min 5/3. P pangkat min 1. Pangkatnya dijumlah. Berarti min 3 berarti P pangkat min 8/3. Paham ya? 5/3 ditambah 1. Min 5/3 min 1 berarti min 8/3. Paham ya? Terus di sini Q pangkat 10, Q pangkat 2/3. Berarti Kipin tulis Q pangkat 32/3. Paham ya? Oh, dalam indeks positif berarti Kipin harus tulis di sini 3 pangkat 1. Q pangkat 32/3 per P pangkat 8/3. Selesai. Ya, jadi cara penulisan harus seperti ini supaya lebih rapi, supaya bisa kena sasaran ya. Di sini ada soal lagi sebentar di 8C ya, cuma 8C ya, satu nomor lagi ini selesai ya. Sebentar, nanti sambil kita tunggu di next VT-nya Kipin ya. Kipin masih mendownload semua yang hasil live itu supaya tidak numpuk ya, karena Kipin sudah janji ya hasil dari live Kipin pasti bagi ya, supaya tujuannya bisa menjadi e-book ya, bisa menjadi e-book. Tujuan utamanya begitu ya, supaya suatu saat kalau Kipin tidak mengajar lagi, e-book itu bisa dibuat acuan untuk belajar. Tujuan utamanya Kipin begitu. Makanya Kipin sekarang itu lagi bikin e-book tapi yang berbayar, yang dikirim di perusahaan Hong Kong ya. Oke ya. Tapi Kipin kalau ini live tujuan utamanya untuk berbagi di TikTok. Oke. Sama ya, sebenarnya sama tidak. Cuma kalau di perusahaan Hong Kong ini supaya bahasa Kipin bisa ditranslate menjadi China, bisa ditranslate menjadi Arab, bisa ditranslate menjadi Meksiko, Inggris semua ya. Jadi ya kalau di TikToknya memang ini Indonesia ya Indonesia. Oke ya. Jadi untuk sementara makanya Kipin agak sibuk untuk buat materinya ini. Oke, makanya live-nya kadang Kipin juga harus downloadnya itu agak susah sekali. Oke ya, jadi mohon maaf. Pasti Kipin bahas sampai di TikTok itu selesai semua materi dari level bawah sampai level uni itu selesai semua. Kipin pasti bikin, asal di TikTok itu kita tidak melanggar ya. Kalau kita melanggar langsung blok, view-nya kita hilang gitu ya. Kipin merasa enggak mungkin kalau Kipin melanggar seperti itu ya. Tidak. Jadi berusaha supaya baik-baik aja. Oke. 5 pangkat 12 dikali 5 pangkat min 2 dibagi ini, artinya Kipin mengatakan ini bisa digandeng, berarti 5 pangkat 10 dibagi 5 pangkat X sama dengan 25. Oke? Angkanya sudah cantik belum? Belum. Aku enggak suka ini. Enggak suka, maka Kipin tulis 5 pangkat 10 dibagi 5 pangkat X sama dengan 25. Ya, sebenarnya ini namanya equation eksponen. Ini sebenarnya konteksnya berbeda ini sebenarnya ya. Terus Kipin tulis 5 pangkat 10 dibagi 5 pangkat X. Oh ya gampang dong, 5 pangkat 10 dikurangi X. Ya kan? Karena ini equation, karena ini sama dengan, maka 25 itu harus jadi 5 pangkat 2. Nilainya ini sama dengan ini secara konteks, berarti ini harus sama dengan ini. Berarti Kipin bisa mengatakan 10 min X itu sama dengan 2, maka X-nya pindah ke sini. Kipin tidak suka X-nya taruh ini, ya. X itu kalau bisa terjadi jangan negatif. Ya. Jadi kebanyakan orang-orang X-nya taruh kiri, lama-lama kiri-kiri. Salah. Usahakan X itu di logic itu jangan negatif. Ya, makanya kalau X-nya negatif kita pindah, 2-nya pindah di sini, berarti 10 kurangi 2, maka Kipin mengatakan X-nya sama dengan 8. Kipin suka cara pengerjaannya seperti ini. Ya, jadi konsep utamanya seperti ini. Ya, coba Kipin kasih di sini ada 1. Ya, Kipin kasih di sini ada 1. Ya,
Kalau ini dari Kipin ya, kalau ini dari Kipin untuk perhitungan ya, kalau Kipin soal seperti yang Cambridge yang tadi, menurut Kipin biasa-biasa saja. Ya kalau ini dari punyanya Kipin, Kipin kasih 2 nomor ya, Kipin kasih 2 nomor, habis itu Kipin tinggal diketahui nilai dari ya 4 pangkat 1202 dikali 9 pangkat 1200 dibagi 6 pangkat 2400 dikali 2. Pilihannya A 8, B 16, C 32, D 4. Ya. Kalau ini soalnya Kipin ya. Ini soalnya Kipin. Kipin suka soal-soal seperti ini. Nah, kalau Anda dapat soal seperti ini, langkah apa yang harus dilakukan? Ya, aku mengerjakan gini. Oh Kipin, ini sudah angkanya bagus, sudah bagus. Artinya sudah oke lah. Artinya ini per ini sudah oke, tidak ada fraction yang lain. Nah, cuma cara pengerjaannya kita gimana? Oh, kita lihat dulu, jangan khawatir. Kita ubah. Harus dalam bentuk bilangan netral. Artinya 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7, 11 ya. Kata 4 ini bukan eksponen yang cantik. Jadi Kipin ubah. 4 ini jadi 2 pangkat 2 tutup kurung 1202. Sebenarnya Kipin bisa langsung ya, tapi Kipin uraikan aja satu persatu supaya Anda paham. 9 ini Kipin tulis 3 pangkat 2 tutup kurung 1200. Kalau Anda bisa langsung oke ya. Terus Kipin mengatakan 6 itu bagus. 6 itu Kipin tulis 2 kali 3 tutup kurung 2400 dikali 2. Kipin kasih titik ya. Oke? Lanjut Kipin tulis ya. Kalau soal berikutnya Kipin tulis begini. Langkah apa yang tak lakukan? Kurung ini tak buka. Berarti Kipin bisa nulis ini adalah 2 pangkat 2404. Paham ya? Jadi 2 dikalikan ya. 2 dikalikan ini, 2 dikalikan ini. Berarti Kipin tulis 3 pangkat 2400 diper ini pangkatnya pangkat 1, 3 kan 6 dari 2 kali 3 secara teoritis. Teorema yang nomor 4 kan ya tadi ya. Ini bisa kita keluar jadi 2 pangkat 2400 karena 1 kali ini. 3-nya juga 3 pangkat 1 kali ini 2400 dikali 2. Anda lihat nilainya ini bisa dicoret ya. Nah setelah Anda coret ini Anda lihat apa? 2 pangkat 2404 dengan ini berarti menjadi ini di minus ini berarti 2 pangkat 4 dibagi 2. Artinya 2 pangkat 4 ini 1 berarti 2 pangkat 3 nilainya 8. Jawabannya A. Oke, konsep permainan ini yang Kipin mau Anda perhatikan. Yang terakhir Kipin kasih ya, yang terakhir Kipin kasih ya. Kipin kasih yang nomor 2 ya. Di sini ada 3 pangkat X plus 1 ditambah 3 pangkat X plus 2 ditambah 3 pangkat X plus 3 dibagi 39 sama dengan 27. Ya, nilai X-nya adalah, ditulis nilai X-nya adalah pilihannya A-nya 1, B-nya adalah 13, C-nya adalah 3, B-nya adalah 27. Oke, ya. Yang terakhir ini Mas Wan. Langkah pertama yang kita bikin adalah Kipin, aku punya soal kayak gini. Apakah bisa dengan cara teoritis? Gak bisa. Gak ada 3 pangkat ditambah 3 pangkat, 3 pangkat dikurang 3 pangkat, gak ada. Kan Kipin udah bilang kayak apa? Tidak ada namanya penjumlahan dalam pangkat, enggak ada. Yang ada perkalian dan pembagian. Nah, kalau dalam soal penjumlahan, kan Kipin bilang tadi, kalau dalam penjumlahan atau pengurangan, maka pangkat itu Anda harus pisahkan.
Ya, itu nanti berhubungan dengan kata distributif. Artinya dipisahkan seperti ini. 3 pangkat X plus 1 itu 3 pangkat X dikali 3 pangkat 1. Ditambah 3 pangkat X dikali 3 pangkat 2. Ditambah 3 pangkat X dikali 3 pangkat 3. Per. Ipin tulis 39 sama dengan 27. Hah? Setelah itu Anda perhatikan, kalau umpama Kipin ini anggap M, ini anggap M, ini anggap M, Anda perhatikan. Kalau 3 pangkat X itu tak misalkan M, katakanlah ini M, berarti ini 3, ditambah ini M, ini adalah 9, ditambah ini M, ini adalah 27, per 39 sama dengan 27. Ya. Oh, 3M, 9M, 27M berarti artinya 39M per 39 sama dengan 27. Paham? Ya. Kipin kok bisa punya pemikiran seperti itu? Kita lihat konteksnya. Ini variabelnya X. 3 pangkat X, 3 pangkat X, 3 pangkat X. Bisa kita keluarkan, bisa kok. Ya, kita tidak memakai permisalan M juga bisa. Berhubungan kata distributif kita nulis 3 pangkat X berarti kalau 3 pangkat X dikeluarkan ini tinggal 3. 3 pangkat X keluar berarti dia tinggal 9. 3 pangkat X keluar berarti dia tinggal 27 per 39 sama dengan 27. Oke, jadi konsep utamanya permainan ke sini. 3 tambah 9 tambah 27 berarti Kipin tulis 3 pangkat X. Di sini 39, di sini 39 sama dengan 27. Kipin coret, maka Kipin tarik naik ke atas. 3 pangkat X sama dengan 27 adalah 3 pangkat 3. Maka X-nya bernilai 3. Jawabannya C. Oke, ya jadi